Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Adeliana, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil penelitian saya dengan judul Sistem Informasi Penjualan Parang di Desa Batu Alang berbasis web. Adapun di sini yang akan saya jelaskan yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, bab 1 yang merupakan pendahuluan, bab 2 kerangka acuan kerja, dan juga bab 3 yang merupakan metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang dimana terdiri dari latar belakang. Latar belakang dari parang merupakan salah satu karya yang merupakan ciri khas dari desa Batu Alang, yang dimana parang ini dibuat masih menggunakan cara tradisional. Itulah yang menjadi ciri khas dari parang yang dihasilkan dari desa ini. Proses pembuatan parang sendiri tidak membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan satu buah parang. Dalam sehari, parang bisa dihasilkan lebih dari satu. Proses pembuatannya memerlukan tenaga 3 atau 4 orang lebih dalam proses pembuatannya. Ukuran dari parang sendiri ada beragam. Ada yang ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Untuk harganya sendiri dimulai dari kisaran 150.000 sampai dengan 1 juta ke atas, tergantung besar dan juga jenis parangnya. Untuk penjualannya masih sangat minim, masih jarang dilakukan penjualan keluar daerah. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti ingin mengangkat judul penelitian, yaitu Sistem Informasi Penjualan Parang di Desa Batu Alang berbasis web. Kemudian ada perumusan masalah yang terdiri dari 1. Bagaimana meningkatkan hasil penjualan parang, dan yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan penjualan parang. Kemudian identifikasi masalahnya. Yang pertama, pendataan terhadap jumlah parang. Yang kedua, pendataan untuk harga tiap parang. Maksud penelitiannya sendiri yaitu bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian adapun tujuan penelitiannya bertujuan untuk melanjutkan melakukan peningkatan penjualan parang di Desa Batu Alang dengan berbasis web. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu membantu pengrajin pandai besi untuk meningkatkan penjualan parang, membantu konsumen agar bisa mengetahui informasi tentang penjualan parang. Kemudian bab kedua yaitu kerangka acuan kerja, yang terdiri dari yang pertama ada landasan teori. Landasan teorinya terdiri dari sistem informasi, yang dimana menurut Mulyanto dalam Kuswara dan Kusmana, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Kemudian ada framework. Framework adalah kumpalan potongan program yang dipadukan menjadi satu kerja yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan sebuah aplikasi. Kemudian yang ketiga ada kode igniter, yang dimana kode igniter ini yaitu framework web untuk bahasa PHP atau Hypertext Preprocessor yang dibuat oleh Rick Ellis, yang digunakan untuk mempermudah para developer dalam mengembangkan suatu aplikasi web. Kemudian ada internet. Menurut Oetomo 2002 menyebutkan bahwa internet merupakan singkatan atau kependekan dari International Network, yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana
Jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu website. Website adalah kumpulan informasi, adalah kumpulan page yang biasa diakses lewat jalur internet. Kemudian yang kedua ada pendekatan masalah. Pendekatan masalah sendiri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode survei, yaitu penelitian survei merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Penelitian survei dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sensus atau survei seluruh populasi dan sampel, survei sebagian populasi. Kemudian data dan informasi yang diperlukan. Yang pertama ada data primer yang terdiri dari 3 buah data, yaitu jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam proses pembuatan parang ada 4 orang. Yang kedua, parang yang dihasilkan tiap hari berjumlah 10 parang untuk pembuatan baru, dan untuk parang yang diperbaiki berjumlah 20 sampai dengan 30 parang per hari. Harga parang sendiri tergantung jenis besinya, dikisarkan berharga dari 150.000 sampai dengan 1 juta untuk satu parang. Kemudian data sekundernya. Di sini saya mendapatkan data sekunder ini dari beberapa literatur yang saya baca, yaitu yang pertama harga parang kisaran 150 sampai dengan 250.000. Sementara dari hasil wawancara yang saya lakukan langsung terhadap pengrajin pandai besi, mereka menyebutkan bahwa hasil dari parang harga dari parang sendiri yaitu kisaran dari 150.000 sampai dengan 1 juta. Kemudian yang kedua ada lama pengerjaan parang yang dibutuhkan, yaitu membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Sementara dari hasil survei saya, lama pengerjaan parang itu cukup sehari, dan dalam sehari itu bisa menghasilkan lebih dari 10 parang untuk proses pembuatan baru dan 30 parang untuk proses parang yang dilakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga ada sumber data dan informasi. Sumber data dan informasi dalam penelitian ini didapat langsung dengan cara melakukan survei ke lokasi dan langsung menanyakan informasi terkait proses pembuatan dan juga penjualan parang kepada tenaga kerja yang merupakan pengrajin pandai besi di Desa Batu Alang. Ada juga beberapa sumber yang didapat dari sumber-sumber lain seperti dari internet. Kemudian adapun teknik pengumpulan data dan informasinya. Yang pertama survei, yang dimana survei ini adalah metode sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau wawancara serta kuesioner, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Kemudian yang kedua ada wawancara atau interview. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber yang merupakan pengrajin besi di Desa Batu Alang, yaitu Bapak Haji Sidik, yang merupakan salah satu pengrajin pandai besi di desa tersebut. Kemudian pengamatan atau observasinya. Pada tahap ini
Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara terjun ke lokasi pembuatan parang dengan tujuan mendapatkan informasi atau data secara akurat. Yang ketiga, ada studi pustaka. Dilakukan guna mendapatkan data dan informasi berupa bahan referensi atau literatur yang terkait dan mendukung dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis mencari dokumen-dokumen pendukung. Kemudian ada instrumen penelitian yang terdiri dari pertama, ada peneliti. Peneliti adalah instrumen yang berperan penting dalam penelitian, yang dimana dengan adanya peneliti ini maka ilmu pengetahuan bisa berkembang. Kemudian yang kedua ada kuesioner, yaitu instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Sebelumnya, peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mudah dipahami oleh narasumber. Kemudian, yang ketiga ada wawancara. Wawancara sendiri merupakan instrumen yang bisa dilakukan secara langsung, baik tatap muka langsung dan juga bisa tanpa harus bertemu langsung. Namun di sini saya sebagai peneliti melakukan instrumen wawancara dengan terjun langsung ke lokasi. Kemudian ada observasi. Observasi yang dipergunakan dengan cara terjun langsung dalam lapangan penelitian. Fungsi yang diharapkan dari teknik ini ialah mendapatkan data-data penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah ataupun non-ilmiah. Kemudian lokasi penelitiannya yaitu saya melakukan penelitian di Desa Batu Alang, Kecamatan Moyobulu, Kabupaten Sumbawa. Kemudian jadwal penelitiannya sendiri yaitu dilakukan pada hari Sabtu kemarin di Desa Batu Alang, yang dimana saya langsung terjun ke lokasi dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada salah satu warga yang merupakan pengrajin besi, yaitu Bapak Haji Sidik. Mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan dari hasil penelitian saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.